Shalom Mama dan Saudara semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 kelas A akan menampilkan suatu cerita tentang stres anggota keluarga ODGJ. Pendekatan konseling pastoral yang digunakan kelompok untuk menghadapi permasalahan ini adalah pendekatan emotif rasional. Pendekatan emotif rasional. Pada dasarnya, pendekatan ini menganggap bahwa kodrat manusia yaitu berpikir secara rasional. Tetapi, manusia tidak lepas juga dari cara berpikir yang irasional. Kelompok melakukan konseling menggunakan metode ini dengan tujuan menghilangkan pikiran yang mempunyai kecenderungan dapat merusak pikiran konseli sendiri, dan juga membantu mereka lebih toleransi dan selalu berpikir rasional dalam menjalani kehidupan mereka. Selain itu juga pendekatan ini dapat membantu konseli untuk merubah pola pikir mereka terhadap anak yang mengalami ODGJ. Karena dengan hasutan dari luar, mereka menganggap anak mereka merupakan sebuah aib dan beban bagi keluarga. Sehingga melalui metode pendekatan ini bisa membantu anggota keluarga untuk lebih berpikir rasional atau mengubah pola pikir terhadap anaknya. Selamat menyaksikan! Di pagi hari yang indah, dalam sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak yang memiliki gangguan kejiwaan karena hamil di luar nikah dan mengalami keguguran. Akibatnya, ia selalu bertingkah aneh hingga membuat kedua orang tua semakin hari dibuat stres olehnya. Inilah kisah tentang orang dalam gangguan jiwa di sebuah keluarga. Susah, balik cepat. Ada Om Banus kok anak yang gila tuh. Sumpah nanti berketongnya apa tuh? Cinta. Aduh. Ini Om Banus anak tuh biasa kumat loh. Oh, dia tuh gila. Aduh, apalagi lihat laki-laki. Aduh, nak mana tuh? Ini dia sini tuh. Iya, itu. Aduh, kemana nih? Om Banus! Om Banus! Aduh, Om Banus dulu. Lu nih sudah lupa anak gila mah, lu tinggal mandi luar sini. Nanti kita lihat kita ya susah. Ini masuk nih keluarga gila betul. Langsung bisa lupa anak nak kong ada di dalam. Oh, ini satu orang gila. Jangan ngapain dia tuh. Langsung bisa untuk pindah dari sini sah. Itu sudah tahu enggak? Wih, jangan dia kurung. Jangan begitu. Ayo kita masuk ke dalam. Deng Mama. Adek, lain kali jangan begitu tidak boleh kejar-kejar. Adek harus tenang di rumah. Mama tahu adek ada stres, adek ada rasa kehilangan. Tapi adek sudah bisa begitu, adek. Adek jangan begitu, Adek mama sisir rambut tuh. Aduh, habis itu kita jalan deh, adek. Kemudian sore hari, ayah pulang dari kerja dan disambut hangat oleh mama dan putrinya. Salam. Salam ayah. Ayah capek? Ini tas mama bawa. Ayah duduk tahan Mama ambil minum doa, ayah capek pasti ya. Tunggu ya ayah. Tadi main apa sah? Ayah. Ayah minum deh ayah. Kasihan ayah capek nih. Minum air putih sama ayah. Kopi sebenarnya ada ayah. Kopi habis. Minum ayah. Minum habis. Nah ada yang sini dong mama omong penting. Ayo mari lah. Kemana lah? Sini aduh. Kemana lah? Begini ayah. Tadi pagi nih, ketemu anak nih kumat. Dia berkejar, dia bermain-bermain gila, akhirnya
dia kejar ketong pu tetangga dong. Jadi ketong pu tetangga pada marah, usir sama ketong. Nah ketong harus pindah dari lingkungan karena ketong orang kaya. Jadi kemana ya? So stres di kantor datang sini gue stres le. Dari kemana juga ketong nih? Tapi ayah ketong harus pandang kita ke anak. Tunggu deh baru bikin malu-malu keluarga sa. Sudah stres di kantor tambah datang le dia buat stres le. Sudah sebentar kurung sa. Ayah jalan dong buat pusing sa. Tapi ayah sudah bisa begitu ayah. Karena stres yang berlebihan, maka ayah minum mabuk hingga malam hari bersama dengan para Tuang mau tetangga. cepat sedikit, bandar lama sekali. Banuse, kok saya bisa lihat kup anak kok? So stres le itu anak. Bisa lah. Terlalu bikin malu-malu keluarga. Bisa jadi koni Banus, aduh. Masuk usir buang satu anak dan satu istri. Dusun malu kok. Ada anak macam Bella tuh. Ayo besok pusing lah itu anak tuh. Besok bisa buat apa-apa le. Stres. Ih Banuse, tadi saya lewat Dani nih. Dia bisa mengejar kami dua nih. Aduh Banus, usir dong sako. Oh, pokoknya kalau dia main terus bisa atur yang lebih usir sah atau semua sudah rumah sakit jiwa. Oh, perempuan di dalam rumah ini sudah bisa jaga dia anak. Dia buat apa sih? Tapi baju so stres le itu. Mau pikir selalu ada pikiran le. Daripada di rumah situ kok kata yang mau lalang juga tuh yang rasa nanti. Oh, usir Stres dong. kalau dia bakal jahat le. Dan usir semua atau ibu gimana kok? Tahu rumah sakit jiwa sesuatu bisa. Kau sebagai laki-laki tegas lah Banus. Parah le Banus. Atau ini apa saya pulang lu kurung dia sesuatu. Tak di gudang kok. Nah begitu sesuatu. Ini baru. Setengah tuh paham kok besok mau kerja lah ini tadi sekolah dari sore itu semalam begini lah ya. Paham itu Siap-siap aja. Ingat ya tadi kantong ngomong Sehat ya Banus. Makasih ya. Yo udah Nanti bagus. besok baru duduk lah ya. Siap bagus ya. Oke. Malam mau. Siap Dah. bagus. Ya Banus. Ini anak nih belum kurung sa. Ma, marsin dong. Ah, ayah kenapa malam-malam ayah teriak? Ini anak ini belum dikurung kok. Tadi siang suruh kurung. Ini anak belum kurung. Iya. Kurung sa, bikin malu sa. Ih, Ini anak disuruh kok ayah ayah. masa beta le? Sedap kali mama yang urus terus. Ayah sudah bisa urus dia juga. Dia ini bikin aib sa, bikin malu keluarga sa. Ayah kira mama sudah stres cu, urus dia. Mama ini selama ini tahan ya. Tadi pagi dia suka kejar orang nih bikin malu keluarga sa. Bisa ke di mana kok? Pikurung di mana kok? Bikin malu sa. Muak nih muka. Sudah lu masuk tuh. Bikin malu keluarga. Masuk. Ayah, Masuk. ayah, Kasih masuk deh. Kasih masuk deh. Bikin malu sa. ayah. Sudah. Ada bang siang itu. Masuk. Keesokan harinya. Salam, Mam Pendeta. Mama, salam. Mak di mana nih? Salam, Mam Pendeta. Halo Mama. Mama, nih Bagaimana Mama? Oh duduk dulu Mama. Aduh, Mama jangan marah. Beta tadi kerja di belakang jadi buka pintu agak lama. Bagaimana Mama datang pagi-pagi ini begini? Mata bengkak lagi ke mana Mama?
Begini mama, mengganggu kok mama. Aman. Mama, beta mau cerita mama. Ini keluarga nih mama tahu toh, bepo anak satu ini dia gila. Oh iya. Gara-gara dia hamil, dia keguguran, pas dia suami kasih sama dia mama. Jadi kemarin tuh mama, dia kumat mama. Dia kumat terus, dia kejar tetangga dong. Aduh. Karena itu tuh mama, akhirnya tetangga dong ngomong bepo anak. Ngomong dia dan dia gila, dekin apa semua tetangga omong. Jadi akhirnya ayah pulang nih, beta cerita di ayah. Ini masalah, ayah justru stres. Mama ketemu satu keluarga stres mati. Ketemu anak satu-satu le, anak perempuan satu biji le. Baru orang omong, ayah akhirnya ayah pulang, ayah dengar ini ayah stres mama. Jadi ayah pingin minum mabuk dan tetangga dong. Lalu bagaimana mama keluarga sekarang? Oh, sudah mama begini nanti mama pulang karena sekarang nih kalau misalkan saya mau bantu sekarang nih pasti sudah bisa toh mama. Jadi nanti sore atau malam beta pi lihat mama dengan mama kondisi keluarga di sana. Sekalian lihat dengan mama anak. Atau bagaimana mama? Ay mama, tapi sudah bisa mama. Kemarin nih ayah pulang mabuk-mabuk mama. Habis itu dia kurung ketemu anak mama. Mama sudah bisa kok sekarang. Berarti dia punya kondisi lumayan berat juga untuk mama keluarga dong. Sudah nanti malam nanti saya langsung pi. Nanti ketemu di mama dan keluarga kan, tunggu dia bapak tenang dulu. Dia punya bapak turun dulu kita pi sama mama. Nanti beta semalam langsung pi di mama rumah sana. Langsung lihat mama kondisi dengan mama anak, dia mama suami ya. Karena mama suami juga ada keadaan mama tuh mama. Jadi kita tunggu tenang dulu, keadaan tenang. Nanti malam sepi di mama rumah sana. Atau bagaimana? Iya, nama pendeta begitu saya. Iya ya mama ya. Mengganggu mama. Iya. Iya mama. Kami pulang mama. Iya. Aman. Makasih ya mama. Iya. Iya. Oke mama. Permisi, Mama. Iya. Salam. Jangan nih, pintu depan sudah beta buka nama mama, jadi sudah beta lewat samping sana apa tuh mama? Kasihan nih, ini tersiram tuh mama. Iya, Ada Mama. bermain, jadi ada sapu. Oh, sana apa ya mama sana apa tuh lewat samping tuh mama? Pintu depan mama tahu ada rusak tadi malam tuh. Ayah ada. Oh, masalah terima lah ya mama. Ada rusak Kenapa? tadi. Mama dari samping. Ah. Saya mama. Nah mama baru duduk mama. Iya iya. Duduk Iya. mama. Aduh, Ini tersiram ada main sekali. apa nih? Ada ini. Aduh, ada main boneka ya? Main-main boneka. Mama pendeta duduk ya. Iya, iya, Mama duduk sini sama mama. iya. Duduk tidak ada mama nih jauh-jauh. Tahu ayah di mana? Tunggu ya mama. Panggil Iya. ayah dong. Iya. Ayah. Ayah. Ya mama. Mari dong ayah, mama pendeta ada datang nih ayah. Duduk sini dong ayah. Salam mama. Salam bapak. Nah, jadi begini ayah. Mam pendeta ini datang karena tadi malam kan ketemu ada masalah. Ayah sampai kurung adek. Jadi tepung pagi ini mama stres, tengah mati mama sudah tahu mau cerita di siapa. Tepung pagi mama lapor mam pendeta mau cerita ketemu masalah. Makanya ini hari mam pendeta datang di rumah. Nah begitu so bapak, tadi pagi ini mau muncul so dengan keadaan pagi-pagi tuh bapak, jadi saya kaget juga dengan masalah apa gitu. Ternyata setelah mama cerita nih tentang bapak dan mama pun anak nih. Nah begini ya bapak ya, kita pun anak ini memang sudah begini toh, sudah ada gangguan sedikit. Mau dibilang sudah, beta sudah tahu juga tentang dia masalah, dia punya masalah keguguran. Nah terjadi begini nih kita harus terima dia. Karena mau bagaimanapun kita punya anak, jadi bapak dan mama juga harus coba untuk menerima dia punya keadaan nih bapak. Supaya nantinya ke depan nih mau banyak bahasa dimanapun itu bapak dan mama bisa kuat untuk terima, karena ini resiko so buat kita punya anak nih. Tapi begini ya mama, Iya iya. kalau dia bikin malu mama, tetangga omong ketong apa tengah apa, dia begini-begini, beta urus mama. Tapi kalau dia suka keluar dengan
harus bikin tingkah kuma tuh tetangga, bikin rusuh. Mama ketong sebagai keluarga nih mama, ketong stres mama. Ketong tuh anak satu-satu, mama bayangkan kalau anak satu-satunya, tapi dia gila begini mama. Ketong sebagai keluarga nih mama, ketong bisa terima mama. Nah begini ya mama ya, karena sekarang mau dibilang dia punya apa ya, dia punya keadaan sebegini tuh mama. Jadi mau dibilang sudah bisa kita menolak lagi ya mama ya. Jadi ini sudah beresiko untuk kita urus. Kalau misalkan kita punya anak satu-satunya sebegini, pasti dia punya resikonya sudah dapat banyak omong dari tetangga gitu. Jadi sekarang nih hanya kalau misalkan mama dan bapak nih kalau misalkan mau kurung dia nih juga susah. Jadi kalau misalkan bapak dan mama mau pilih untuk kurung dia tuh, nanti itu dia punya faedahnya apa sih buat mama dan bapak anak? Nanti makin bapak dan mama nih dia juga makin stres, bapak dan mama juga mulai rasa sayang nih, mulai kayak mungkin bagaimana ya, kayak seolah-olah bapak dan mama sayang bapak dan mama anak, apalagi anak satu-satunya nih. Jadi begini ya, sejauh ini bapak dan mama nih kemana sampai kayak sayang bapak dan mama anak, tapi karena mungkin masalah kemarin bapak sampai sudah mau ambil keputusan kurung bapak anak sendiri satu-satunya. Jadi mungkin karena faktor kecapean juga bapak ya, karena posisinya bapak baru capek, baru pulang dari kerja langsung dapat kabar begitu kan pasti berat juga ya. Apalagi kita punya anak dapat omong, nah bapak. Iya mama. Gitu. Jadi mungkin bapak dan mama kayak sekarang nih bapak dan mama sudah bisa buat apa-apa. Jadi kembali nih bapak dan mama nih mungkin lebih perhatikan dia punya kebutuhan apa, karena mungkin ada saat dia punya masalah, mungkin latar belakang masalah tuh makanya sampai dia terjadi kayak kemarin tuh sampai rugi orang punya anak tuh yang gak mau cerita tuh. Jadi begini, kalau bapak dan mama mau kurung dia agak berat juga ya. Kasihan mama nanti lihat dia punya anak nih, apalagi mama nih tiap hari urus dia lah gitu bapak. Bapak kerja tuh jadi bapak sudah tahu dia punya keadaan. Mama tuh sayang anak mama. Gitu tuh bapak. Besok suka lihat jadi dia dapat omong begitu mama dari tetangga. Aduh mama batuk sakit kalau dia dapat omong mama. Tapi dia tinggal begini nih mama, kayak tuh yang stres, tau mau urus dia mau dari mana mama. Jadi mungkin apa yang perlu kita buat mama? Begini saya bapak, kalau lain kali tuh bapak pulang tuh ke mama juga nanti coba untuk kalau bapak udah keadaan capek tuh mama, lihat bapak kalau sudah keadaan tenang tuh baru mama coba untuk kasih tahu supaya nanti juga bapak tanggapi ini masalah tentang anak ini dalam keadaan tenang juga, tenang. Karena saya tahu bapak waktu itu keadaan capek, lalu mama langsung kasih tahu nih mungkin sudah stres dia ini kerjaan lagi, pulang yang selama ini pikiran tentang anak satu-satunya begitu, mau sudah omong lagi dari tetangga tuh. Jadi mungkin bapak dan mama, mungkin mama juga lihat situasi untuk nanti membicarakan masalah tentang anak. Lalu satu lagi bapak jangan sampai ambil tindakan buat kurung anak lagi ya. Supaya nanti ke depan cuma mama kalau pisah anak dengan mama ini agak berat juga. Karena apalagi kalau mama tiap hari urus anak tuh jadi agak berat. Jadi kalau misalkan bapak dan mama ini mau terpengaruh dengan orang-orang di luar, nanti ujung-ujungnya bapak dan mama punya anak ini korbankan. Karena bapak dan mama lebih mementingkan bahasa yang dari luar, pada akhirnya bapak dan mama kurung bapak dan mama punya anak. Kalau bapak dan mama mau tetap jaga bapak dan mama punya anak secara baik-baik, begitu nah. Mau resiko apapun itu lah, kita punya tanggungan di resiko. So, kalau ada kita punya anak yang begini, so pasti akan ada banyak bahasa yang kita mau tanggung. Pasti ini bahasa nih sonde baru ini kali pasti sudah ulang-ulang. Tapi ini kali memang dalam keadaan bapak capek tuh, jadi suami tindakan sampai kasar. Jadi kalau bapak dan mama mau lepas dia mau dibilang ada masuk rumah sakit jiwa, agak berat juga. Mungkin bisa dia mama dan dia punya anak, bapak juga anak satu-satunya baru mau lepas di rumah sakit jiwa kan agak berat tuh. Jadi mungkin itu yang mau
beta bagikan di papa dan mama untuk nantinya lebih sayangi anak sudah dia begini, berarti perhatikan dia sudah dia punya berbagai macam resiko yang ada. Karena ini papa dan mama anak satu-satunya jadi agak susah toh. Tadi malam kurung saja itu ada mau dibilang perang batin juga antara bapak dan mama toh. Jadi sampai nanti bapak lain kali selesaikan masalah yang kepala dingin mama juga perhatikan situasi, bapak agak sudah capek baru mama sampaikan di masalah Oke. Nah begitu sebelum beta pulang, mari kita sama-sama doa supaya pas beta pulang supaya bapak dan mama agak tenang karena dapat menjaga apa untuk nantinya sampaikan nanti bapak dan mama lakukan itu supaya anak tuh jangan terlantar juga karena begini sampai mengurus. Oke, mari kita semua adek kita berdoa tenang adek ya. Adek pintar, kita berdoa. Ya, kita mau berdoa. Oke, mari kita semua satu dalam doa kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang manis. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu datang ke keluarga ini ya Tuhan, dengan berbagai macam masalah, dengan dinamikanya tersendiri ya Tuhan, di mana anak mereka satu-satunya ya Tuhan mengalami gangguan jiwa ya Tuhan karena berbagai latar belakang masalah yang pernah ia hadapi ya Tuhan. Namun kami percaya Tuhan bahwa hal yang terjadi pada anak keluarga ini ya Tuhan akan membawa hikmahnya tersendiri ya Bapa. Oleh karena itu ya Tuhan, banyak hal yang mereka hadapi dan itu merupakan risiko yang mereka harus tanggung ya Bapa. Namun mari Tuhan Engkau memberikan ketenangan bagi mereka ya Tuhan, untuk mereka dapat menyelesaikan setiap masalah yang berkaitan dengan anak ini ya Tuhan, agar mereka dapat menanggapi setiap bahasa apapun itu ya Tuhan, mereka bisa menanggapinya dengan tenang, dan lebih dari itu ya Tuhan, mereka dapat menjaga anak-Mu yang sebagai amanat bagi mereka ya Bapa. Bapa manis dalam kerajaan surga, mari Tuhan Engkau bersama-sama dengan keluarga ini ya Tuhan, memberkati mereka dengan setiap keterbatasan mereka ya Tuhan. Mari Tuhan berkati kami semua yang ada di sini ya Tuhan. Mau makan kembali ya Tuhan, mari Engkau bersama-sama dengan mereka terus dan senantiasa. Inilah dalam permohonan kami ya Tuhan, dengan sambut doa kami. Karena menurut Yesus kami datang berdoa kepada Allah di surga. Amin. Oke, Mama dan Papa, semoga apa yang tadi kita sudah bicarakan sama-sama, Papa dan Mama lakukan itu dengan tenang dan jaga anak-anak baik. Itu saya. Nah, begini semua. Begitu adek. Si Mama lengkap datang Permisi. Terima kasih banyak Bang Pendeta. Salam Mama. Akhirnya ayah dan mama menerima kondisi dari anaknya secara rasional dan berjanji akan selalu menyayangi dia dengan segenap hati, tak peduli apapun itu, hingga mereka menjadi keluarga yang sangat bahagia. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.